nama saya Anissa Agnes dengan akhiran NIM 169. Nama saya Nila Nur Gafira dengan akhiran NIM 162. Hai, perkenalkan nama saya Nur Syifa Hidayatul Laili dengan NIM 250611000137. Halo semua, perkenalkan nama aku Naswa Rahma Sofia dengan NIM 250611000158. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alin Cenorin Tailelew dengan NIM 250611000140. Perkenalkan nama saya Mutiara Eka Sapitri dengan NIM 250611100163. Perkenalkan nama saya Adelia Rimaida Sukma dengan NIM 250611100159. Perkenalkan nama saya Aida Fitanatina dengan NIM 250611100151. Perkenalkan nama saya Rizka Aulia dengan akhiran NIM 174. Perkenalkan nama saya Nuri Salvia dengan akhiran NIM 160. Saya Dilamar Atil Maulana dengan akhiran NIM 153. Musim adalah suatu peristiwa yang terjadi di bumi yang berkaitan dengan keadaan iklim serta perubahan dalam jangka waktu setahun. Kalian tahu gak sih apa sih iklim dan cuaca itu? Iklim adalah rata-rata cuaca di suatu tempat dalam waktu sangat lama, biasanya bertahun-tahun. Iklim tidak berubah setiap hari, tapi iklim memiliki sifat yang tetap dalam jangka panjang. Contohnya, Indonesia memiliki iklim tropis, biasanya panas dan hujan sepanjang tahun, dan negara yang bersalju beriklim dingin. Jadi, iklim adalah cuaca yang berlangsung lama. Cuaca adalah kondisi fisik atmosfer yang terjadi pada suatu tempat yang relatif sempit dan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Cuaca dapat berubah dari menit ke menit atau jam ke jam. Contohnya, pagi cerah, siangnya mendung, malamnya hujan deras. Angin berembus kencang dengan awan yang menjadi mendung. Hujan lebih sering turun daripada musim-musim yang lain. Saat terjadi hujan deras, kerap kali terdengar suara petir. Tanaman menjadi hijau dan segar. Laron sangat senang dengan musim ini. Biasanya mereka berkumpul di dekat lampu di rumahnya. Nah, selanjutnya yaitu ada musim dingin. Musim dingin ini biasanya berupa seperti musim salju. Berhubung kita berada di negara tropis, jadi musim dingin dipraktekkan dengan cara pada saat pagi-pagi di gunung. Kebetulan saya lagi ada di Gunung Putuk Gragal di Mojokerto. Jadi saya mencontohkan ini adanya embun. Suhu di Putuk Gragal, puncak Putuk Gragal, yaitu 16 derajat Celcius. Kalian bisa lihat pemandangannya. Aduh. Pada musim dingin ini ada beberapa hewan yang biasanya menyimpan energinya dengan cara hibernasi. Apa sih hibernasi itu? Hibernasi adalah keadaan istirahat atau tidur panjang yang dilakukan hewan untuk bertahan hidup. Biasanya dilakukan oleh beruang kutub. Kenapa sih beruang kutub kok melakukan hibernasi? Karena beruang kutub hidup di iklim yang ekstrim, yaitu musim dingin yang biasanya ada di kutub utara. Ini terjadi setelah musim dingin usai. Dan tumbuhan akan menjadi lebih subur dan kamu bisa menikmati bunga yang sedang bermekaran. Makanya musim semi itu bisa disebut dengan musim bunga. Nah, hewan yang berhibernasi akan mulai bangun dan akan merasakan kehangatannya matahari.
Celcius. Suhu udara sangat panas dan kelembapan cukup tinggi terutama pada siang hari. Nah, musim panas itu terjadi setelah musim semi. Menyenangkan berlibur ke pantai pada saat musim ini, terutama pada liburan sekolah. Nah, umumnya pada musim panas ini kita itu kurang minum atau dehidrasi. Nah, kita itu harus banyak minum supaya tidak terdehidrasi. Sinar matahari akan lebih panas jika pada siang hari dan langit pun tidak berawan. Suhu udara meningkat dan kelembapan merendah. Mungkin hujan akan sesekali turun di musim ini, namun tidak banyak air. Air berkurang hingga tanah kering dan retak, dan bebatuan mengering. Pada musim ini membuat tubuh kita dehidrasi, tenggorokan kering, dan harus banyak-banyak minum air. Tidak hanya air, minuman yang menyegarkan seperti teh ini, maaf ya sudah tidak dingin. Yuk. Musim gugur ini membuat bunga, tumbuhan, dedaunan berguguran karena persiapan dengan adanya musim dingin. Pada musim gugur ini, gunakan jaket hangat karena suhu pada musim ini menurun. Musim gugur merupakan musim sebelum terjadinya musim dingin. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi musim dan iklim. Musim dan iklim dipengaruhi oleh kondisi tutupan lahan seperti hutan atau kota, bentuk permukaan bumi seperti gunung, serta aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca juga mempengaruhi musim dan iklim. Adapun faktor utama yang mempengaruhi musim dan iklim itu yang pertama adalah data astronomis atau LITAR, yaitu wilayah yang dekat dengan khatulistiwa cenderung memiliki iklim tropis karena menerima lebih banyak panas matahari sepanjang tahun. Yang kedua itu ada ketinggian tempat. Semakin tinggi suatu wilayah, maka suhu udara di suatu wilayah tersebut akan semakin rendah. Yang ketiga itu ada jarak dari laut, yaitu wilayah yang dekat dengan laut akan memiliki iklim yang lebih sejuk dan lembab karena memiliki air laut yang lebih panas daripada daratan. Fenomena lain yang pertama yaitu bentuk muka bumi. Pegunungan dapat menghalangi fenomena hujan yang terjadi di sisi gunung yang akan cenderung lebih kering karena tidak sering terkena angin. Kedua yaitu aktivitas manusia. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang terjadi karena aktivitas industri seperti pertanian dan juga transportasi dapat merangkap panas di atmosfer yang menyebabkan pemanasan global dan juga perubahan iklim. Yang ketiga yaitu fenomena alam yang contohnya yang terjadi di Samudra Pasifik yang dapat mempengaruhi pola cuaca dan termasuk di Indonesia yang mempengaruhi curah hujan. Yang keempat yaitu angin muson. Di Indonesia, perubahan angin muson barat dan timur terjadi 6 bulan sekali menjadi faktor utama dalam pergantian musim hujan dan kemarau. Yang kelima yaitu penyinaran matahari. Sudut datang dan lama penyinaran matahari yang diterima permukaan bumi menjadi faktor
untuk menentukan suhu dan musim. Yang keenam, arus laut. Arus laut berperan dalam mendistribusikan panas di seluruh bumi yang memengaruhi suhu di wilayah pesisir dan lautan. Yang terakhir yaitu tutupan lahan. Tutupan lahan seperti hutan atau area perkotaan dapat menyerap atau memantulkan panas matahari dan memengaruhi suhu lokal. Dampak musim Dan iklim terhadap kehidupan makhluk hidup. Berikut beberapa dampak pada tumbuhan. Yang pertama, musim hujan. Tumbuhan terlihat lebih hijau dan segar karena air yang melimpah. Yang kedua, musim kemarau. Air berkurang, tanah retak dan kering. Beberapa pohon menggugurkan daun sebagai adaptasi. Yang ketiga, ada musim semi. Tumbuhan mulai subur kembali dan bunga bermekaran. Yang keempat, ada musim gugur. Banyak daun yang berguguran sebagai persiapan menuju musim dingin. Yang kelima, ada musim panas. Siput melakukan estivasi karena panas dan tingkat kelembapan yang tinggi. Yang keenam, ada musim dingin. Sebagian daerah tertutup salju sehingga banyak tumbuhan yang tidak tumbuh. Dampak pada hewan yaitu dalam musim dingin, hewan seperti beruang melakukan hibernasi untuk menghemat energi. Pada musim panas, siput melakukan estivasi untuk menghemat energi, sama seperti hibernasi. Pada musim semi, hewan yang hibernasi mulai bangun dan mencari makanan. Pada musim hujan, banyak serangga seperti laron muncul tertarik pada suatu cahaya. Adapun dampak pada manusia, musim menentukan kegiatan sehari-hari, pakaian, dan makanan yang dipilih. Perubahan musim mempengaruhi ketersediaan air. Misalnya musim kemarau membuat air berkurang hingga tanah menjadi retak. Pada musim hujan aktivitas menjadi terhambat. Sering terjadi petir dan bisa banjir. Musim panas cocok untuk kegiatan rekreasi seperti berlibur ke pantai. Berikut beberapa dampak dari perubahan iklim. Yang pertama, ada pemanasan global yang mencairkan es di kutub yang mengancam tempat tinggal hewan seperti beruang kutub. Yang kedua, kenaikan suhu dapat menyebabkan kebakaran hutan dan merusak ekosistem. Yang ketiga, ada krisis air bersih terjadi jika air bersih sedikit dan tercemar. Yang keempat dan yang terakhir, aktivitas manusia seperti asap kendaraan dapat menyebabkan perubahan iklim dan berdampak pada kesehatan. Ada dua pendekatan utama dalam menjaga keseimbangan iklim yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu mitigasi atau mengurangi gas efek rumah kaca. Yang kedua yaitu adaptasi atau menyesuaikan diri dengan dampak yang sedang terjadi. Nah, upaya ini harus berkolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat. Nah, berikut adalah cara-cara untuk mengurangi perubahan iklim yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu menggunakan cara mitigasi atau mengurangi gas efek rumah kaca. Nah, upaya ini bertujuan untuk memperlambat laju perubahan iklim dengan mengurangi gas efek rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Poin A yaitu transisi energi bersih. Yang pertama yaitu percepatan penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, air, angin, dan juga biomasa. Yang kedua yaitu pengurangan bertahap ketergantungan pada batu bara yang merupakan sumber emisi utama. Poin B yaitu perlindungan dan pengelolaan hutan. Yang pertama yaitu penghentian deforestasi dan degradasi hutan termasuk kawasan mangrove dan juga lahan gambut. Yang kedua yaitu melakukan rehabilitasi hutan atau bisa disebut dengan penghijauan. Nah, hutan terutama hutan tropis di Indonesia berperan penting sebagai penyerap karbon. Yang ketiga yaitu mendukung program FOLU atau bisa disebut dengan Forestry and Other Land Use yang menargetkan penyerapan GRK itu lebih besar daripada emisinya. Nah, poin C yaitu transportasi rendah emisi. Yang pertama yaitu mendorong penggunaan transportasi umum. Yang kedua yaitu menganjurkan berjalan kaki atau bersepeda untuk jarak yang dekat. Poin D yaitu efisiensi energi. Yang pertama yaitu menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi seperti lampu LED. Yang kedua yaitu menghemat penggunaan air dan juga listrik yang ada di rumah. Poin E yaitu pengelolaan sampah berkelanjutan. Yang pertama yaitu menerapkan 3R yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Yang kedua yaitu melakukan pemilahan sampah organik ataupun anorganik untuk mengurangi gas metana yang bertimbun di sampah.
Materi selanjutnya yaitu tentang adaptasi. Apa sih adaptasi itu? Nah, adaptasi merupakan proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Nah, adaptasi ini ada 3 teman-teman. Yang pertama ada adaptasi fisik, adaptasi perilaku, dan juga adaptasi fisiologis.